Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Sang Terang telah datang. Renungan oleh Bapak F.A. Hatta Adimas Prihandono. Sahabat Cafe Rohani, selama masa pandemi ini kita sering sekali mendengar seruan tinggal di rumah saja. Banyak orang lalu menjadi kecewa karena tidak bisa keluar rumah, khususnya umat Katolik. Diimbau merayakan Ekaristi di rumah kalau merasa dalam keadaan kurang sehat lewat siaran misa live streaming. Beragam reaksi muncul di kalangan orang-orang Katolik. Ada yang sedih, kecewa, bahkan mungkin kehilangan harapan. Sebuah imbauan, larangan dan juga misa online terpaksa ditaati dan dilakukan, supaya rantai penyebaran virus corona ini terputus. Dalam situasi itu dan akhir tahun ini, Yohanes menyadarkan bahwa dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Meski dalam situasi yang sulit, kita diminta untuk tinggal dalam Allah, yaitu tetap berpegang teguh dan punya harapan pada Tuhan. Santo Yohanes hendak menyemangati kita bahwa bersama Allah, kita memiliki hidup, dan hidup adalah terang bagi manusia. Dengan kata lain, di luar Allah, manusia tidak memiliki hidup, dan tanpa hidup, berarti manusia mati dan berada dalam kegelapan.
Meskipun kita harus melewatkan perayaan Paskah atau harus mengikuti perayaan Ekaristi secara online, bukan berarti kita kehilangan Tuhan. Justru dalam situasi pandemi ini, kita diajak untuk tinggal bersama Tuhan, supaya kita tetap memiliki hidup. Ungkapan hidup di dalam Tuhan itu kita wujudkan dengan menaati imbauan dari pemerintah dan menjaga kesehatan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi terang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kehadiran Sang Terang tidak bisa dihalangi oleh keterbatasan penginapan atau apapun. Sukacita kelahiran Sang Penyelamat tetap berlangsung, meski hanya terjadi di sebuah kandang. Demikian juga sukacita Natal di tahun 2020. Jangan sampai dihalangi oleh pandemi ini. Kita harus tetap bersukacita apapun keadaannya. Sukacita adalah simbol kehidupan, dan kehidupan adalah simbol terang. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya telah datang kalau hidup kita sendiri tidak menjadi terang? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.